Toxic relationship. Kayaknya belakangan ini sering banget gue ngeliat di FYP atau bahkan yang kejadian di sekitar gue sendiri. Baik itu toxic secara verbal ataupun non-verbal. Si lo ngerasa cocok banget sama seseorang, akhirnya lo jadian, HTS, FWB, ataupun ya lo makin deket aja sama orang itu. Tapi semakin lama lo ngejalanin hubungan, tapi lo ngerasa hubungan lo semakin lama semakin gak sehat. Yang mana lama-kelamaan lo ngerasa capek atau bahkan sampai bikin diri lo tuh ragu sama diri lo sendiri. Tapi tetap aja lo tuh susah lepas. Dan setelah lo lepas dari hubungan toksik lo itu, lo pengen cari orang baru yang beda, tapi ujung-ujungnya lo ketemu orang yang sama juga. Mulai dari toksiknya, red flagnya, bahkan dari cara menyakitinya pun sama. Dan lama-kelamaan bikin lo mikir, kenapa sih gue tuh selalu di hubungan yang toksik? Kenapa sih gue tuh selalu salah milih pasangan? Kenapa sih gue jadi lebih gak happy ketika gue punya pasangan? Mungkin ada orang yang bilang kalau ini takdir, ada juga yang bilang lo kurang belajar tentang relationship. Padahal ini bisa jadi tanda kalau lo lagi ngulang pola lama dari masa lalu lo. Ada bagian dari diri lo yang tanpa lo sadarin lo terbiasa atau bahkan nyaman sama pola toksik di hidup lo. Jadi lo jatuh cinta bukan karena orangnya baik, tapi lo ngerasa familiar sama luka lama yang belum sembuh di diri lo. Pola ini terbentuk dari pengalaman lama bertahun-tahun lalu, bahkan dari sejak kecil. Dalam psikologi ini disebut attachment style. Attachment style adalah cara kita membangun kedekatan dengan orang lain berdasarkan pengalaman awal dengan orang tua ataupun pengasuh. Attachment style ada 4 jenis. Yang pertama ada secure, yang mana kita nyaman dengan diri kita sendiri, kita nggak takut dekat dengan orang ataupun ditinggal orang lain. Yang kedua ada anxious, tipe orang yang takut ditinggal sama orang lain, gampang overthinking, dan butuh validasi terus. Yang ketiga ada avoidant, tipe orang yang menjaga jarak, cuek, atau bahkan sulit membuka diri dengan orang lain. Yang keempat ada fearful avoidant. Kadang dia pengen deket sama orang, tapi di sisi lain dia juga takut disakiti, jadi dia suka tarik ulur. Attachment style ini mempengaruhi bagaimana cara kita memiliki hubungan, menghadapi konflik, atau bahkan ketika melihat diri kita sendiri. Nah, tapi kabar baiknya, pola ini bisa berubah, tapi nggak instan. Langkah awalnya, tentu saja lo harus sadar sama pola dan pemicunya. Kapan lo harus anxious, kapan lo harus menghindar, dan tipe orang seperti apa yang bikin lo terjebak lagi. Kedua, bangun kepercayaan diri. Percaya bahwa lo bisa dapetin hubungan yang sehat. Yang ketiga, lo harus memilih lingkungan yang sehat dan suportif. Kesadaran ini aja udah langkah besar. Karena banyak orang hidup sampai tua tanpa sadar sama pola toksiknya. Ya, yang penting kita belajar, berkembang, dan pelan-pelan keluar dari lingkungan yang toksik. Kalau kalian sendiri pernah berada di lingkungan toksik seperti ini nggak?